Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden manataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung di dalam rakyat Indonesia. Melawan lupa. Perjalanan proklamator hingga tahun-tahun terakhir Bung Karno. Nama besar Bung Karno, baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan maupun sebagai presiden pertama Republik Indonesia, telah tertambat dalam sejarah dan dikagumi sebagian besar rakyat Indonesia. Namun, meski pernah menjadi pemimpin negara dan pemerintahan yang sangat berpengaruh, pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Bung Karno harus sempat menjalani hari-hari kesepian sebagai tahanan rumah. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIB. Sejarah mencatat, bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa periode pemerintah setelah kemerdekaan hingga saat ini. Sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidental, parlementer, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Presiden memerintahkan menggunakan konstitusi, Undang-Undang Dasar Sementara (UUD). Ketika kita sudah merdeka, lalu persoalannya adalah demokrasi apa yang akan kita jalankan. Lalu karena kita tidak punya model, lalu kita pakai model model Belanda atau model Eropa Barat, yaitu demokrasi liberal. Maka dipakailah itu. Sebenarnya dipakai dari tempat 5, tapi yang paling jelas itu tahun 50 sampai dengan 58, sampai pertengahan 59. Waktu itu era demokrasi yang sangat liberal. Kita pernah punya puluhan partai politik ketika itu. Lantas juga ada demokrasi parlementer, di mana kita mengenal pemimpin tertinggi adalah seorang Perdana Menteri. Nah, pada saat itu sebelum dekret, kita bisa sama-sama baca di buku sejarah tentang adanya kabinet yang jatuh bangun untuk menyusun UUDS menjadi undang-undang yang permanen gitu ya. Itu gagal dengan berbagai macam kepentingan politik ya, terutama kepentingan politik. Sehingga singkat kata, sekian lama itu undang-undang yang tidak lagi sementara itu gagal dibentuk oleh parlemen kita. Sistem demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. Sejarah masa demokrasi terpimpin di Indonesia terkait erat dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebelumnya, Indonesia menerapkan demokrasi liberal 1950 hingga 1959. Dewan Konstitusi itu dibubarkan. Disitulah tonggak awal demokrasi terpimpin. Apa demokrasi terpimpin itu sendiri? Ini idenya dari mana gitu? Sebenarnya ini ide yang diramu oleh Bung Karno dengan melihat kenyataan gotong royong, musyawarah mufakat itu ya. Jadi kalau menurut Bung Karno, demokrasi terpimpin itu bukan demokrasi liberal ala barat yang berdasarkan voting, tapi demokrasi terpimpin itu adalah cara orang Indonesia berdemokrasi dengan menggunakan musyawarah mufakat. Di era demokrasi terpimpin, Bung Karno sekaligus sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan. Pada masa-masa pemerintahannya, Indonesia memiliki kerjasama diplomatik yang baik dengan banyak negara. Kala itu, nama Soekarno disegani banyak negara karena wibawa dan kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Selama memimpin negara dan pemerintahan, Soekarno memusatkan perhatiannya pada perjuangan pembangunan karakter building. Dalam bidang pembangunan fisik misalnya, Presiden Soekarno menginisiasi pembangunan proyek-proyek mercusuar yang bisa menjadi kebanggaan nasional, seperti Gelora Senayan, Monumen Nasional, Jembatan Ampera, dan Badan Tenaga Atom Nasional, Batan, dan lain-lain. Sebagai seorang presiden, sebagai seorang kepala negara yang punya aspek sisi kemanusiaan itu bisa tercermin juga dalam berbagai macam kebijakan dia. Misalkan kita lihat di Jakarta ini ada banyak karya-karya seni, monumen, ya kan, yang dulu diejek sama dulu ada kritikus juga, ada oposisi yang informal lah, ada juga orang kritik dia. Soekarno cuman bikin mercusuar gitu. Rakyatnya di dalam itu kelaparan gitu. Bung Karno pernah jawab, rakyat mana, negara mana yang rakyatnya kenyang semua? Pernah dijawab. Kamu pergi ke Amerika ada gembel kan. Tapi menurut dia, bangsa Indonesia yang ratusan tahun itu diplukuto gitu, dibully gitu sama kolonialisme, harus tampil gagah. Waktu Indonesia baru merdeka, yang diomongin sama dia itu yang pertama ada nation character building, atau pembangunan karakter bangsa. Orang Indonesia dulu kalau lihat bule londo itu geng gitu, apa namanya, merunduk-runduk, takut, ya kan, mental jajahan, mental budak gitu. Nah, Bung Karno nggak mau. Soekarno mencoba memimpin dalam mentransisi masyarakat kita dari era yang masih sebagian rakyatnya masih terbelakang karena tidak berpendidikan, sebagian rakyatnya mungkin masih bermental inferior karena merasa bekas jajahan gitu ya, menjadi bangsa yang oleh Soekarno diharapkan sebagai bangsa Raja Wali, bangsa yang bukan bangsa tempe, bangsa yang harus sama dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Ini kan yang digemakan oleh Soekarno dengan menciptakan istilahnya nation and character building. Dia ingin membuat bangsanya bangga terhadap Indonesia. Saya tidak membantah, Soekarno banyak melahirkan proyek-proyek mercusuar. Saya membacanya sebagai ini upaya Soekarno untuk membangun dignity bangsanya. Ini upaya Soekarno untuk menggiring psikologis masyarakat untuk bangkit menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa lain. Banyak sekali yang kalau kita sebut lokal lawan politik mengatakan ekonomi morat-marit, kenapa bangun Monas, bangun ini, bangun itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, siapa yang nggak bangga dengan hasil itu gitu loh. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin nasional, Soekarno juga terus menggelorakan semangat revolusi untuk melanjutkan perjuangan melawan dan mengenyahkan pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menggelorakan Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Masih di tahun yang sama, Soekarno mengkampanyekan politik konfrontasi dengan Malaysia yang menentang pembentukan Federasi Malaya sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Sementara itu, selama dijalankannya sistem demokrasi terpimpin sejak 1959, terjadi pemberontakan-pemberontakan seperti PRRI dan Permesta memang bisa diakhiri. Namun kondisi kehidupan politik dan ketatanegaraan nasional tak kunjung membaik. Menyusul pembubaran konstituante dan parlemen hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno, peran partai politik dalam pemerintahan mengerdil. Akibatnya, pada masa itu pelanggaran terhadap demokrasi yang dipicu kurang terkontrolnya kekuasaan presiden beberapa kali terjadi.
dari kacamata yang agak sedikit kritis, walaupun tidak sesederhana mengatakan kemudian Bung Karno menjadi seorang diktator gitu kan, ini membuat kekuasaan semakin tersentralisasi kepada dia, kelihatannya ya, kelihatannya. Kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya waktu itu banyak pertarungan kepentingan politik, militer ikut main peranan. Jadi tahun 59, 60, terus sampai 65 itu militer ambil ke peranan, dan kekuatan militer itu juga memiliki pengaruh politik yang sama kuatnya sebagaimana partai politik. Terpusatnya kekuasaan saat itu membuat kekuatan-kekuatan politik tidak bisa bersaing secara fair dan terbuka. Mereka berlomba memperebutkan pengaruh terhadap presiden. Kondisi ini yang ikut melatar belakangi peristiwa terjadinya G30S yang menjadi pintu masuk penggulingan Presiden Soekarno. Nah, kekuatan partai-partai politik itu kecuali PKI itu sudah selesai, sudah habis. Jadi hanya 3 kekuatan politik selama demokrasi terpimpin: Bung Karno, TNI atau militer, dan PKI. Nah, Bung Karno mencoba bertahan di atas konflik TNI dan PKI. Itulah yang puncaknya sampai tahun 1965 melalui peristiwa G30S yang kita kenal sampai sekarang. Kekuasaan Presiden Soekarno sejak 1945 hingga 1965 mulai goyah sejak meletusnya G30S. Peristiwa ini sebagai awal kericuan politik yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia dan kehidupan Soekarno sendiri secara pribadi. Gerakan yang dilakukan oleh sejumlah anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, yang pada akhirnya menempatkan Partai Komunis Indonesia sebagai tertuduh. Partai pendukung Soekarno ini dituduh mengotaki pembunuhan dan upaya melakukan kudeta pemerintah. Tuduhan terhadap PKI ini melemahkan dukungan politik pada Soekarno. Menyusul peristiwa G30S ini, kelompok-kelompok mahasiswa dan pelajar Indonesia serta elemen-elemen sipil lainnya dengan dukungan Angkatan Darat mulai aktif menggelar unjuk rasa menuntut Tripura, pembubaran PKI, penurunan harga, dan pembubaran Kabinet Twikora. Belakangan, demonstrasi ini berkembang menjadi hujatan terhadap kepemimpinan Soekarno yang dianggap enggan membubarkan PKI. Ketika 65 dia dipaksa didesak-desak bubarin PKI, dia nggak mau. Ya kan? Dia tidak mau membubarkan pikirannya sendiri, kira-kira begitu. Ya kan? Kenapa? Prinsipnya begini, peristiwa 65 itu ada orang yang bunuh jenderal, ya yang bunuh diadilin. Diseret ke pengadilan, diadili dengan cara yang benar. Untuk memulihkan kondisi keamanan, Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menpangap dan Komandan Pangkop Kamtib. Namun di luar perkiraan Soekarno, Super Semar justru menggerogoti kekuasaannya sebagai presiden. Soeharto menggunakan Super Semar untuk membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri loyalis Soekarno dengan tuduhan terlibat G30S atau dekat dengan PKI. Kalau Super Semar, jadi setelah tanggal 12 Maret itu sebagaimana tertulis di koran dan di berita-berita media itu habis tuh semua, ditangkap-tangkapin dengan dalih mereka terlibat G30 dan sebagainya. Dengan alasan memenuhi aspirasi masyarakat, pada tahun 1966, Letnan Jenderal Soeharto merombak keanggotaan MPRS.
lewat MPRS yang menurut Soeharto keanggotaannya sudah dimurnikan dari anggota PKI. Saat itu kekuasaan Soekarno kian dilucuti. Dalam sidang MPRS tanggal 20 Juli hingga 6 Juli 1966, laporan pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawasara ditolak. Pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS tentang Super Semar, TAP MPRS nomor 9 tahun 1966. Dan pada tahun 1967, MPRS menetapkan TAP MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring tahun 1967 secara resmi mencabut kekuasaan Presiden pertama Republik Indonesia. Ya, tentu saja setiap orang, jangankan manusia, semut juga melawan, kan begitu. Tapi Bung Karno punya prinsip, apapun juga namanya, sebagaimana disampaikan kepada Pak Ruslan Abdul Ghani, yang penting nomor satu adalah persatuan nasional. Kalau pada saat itu Bung Karno berbuat sesuatu, kekhawatiran Bung Karno adalah akan terjadi persengketaan di dalam negeri. Nah, SP 11 Maret ini ditambah lagi demonstrasi, ditambah lagi macam-macam. SP 11 Maret ini kalau kita lihat secara psikologi politik, ya, Bung Karno dalam keadaan ya mau tidak mau dia terpaksa menandatangani itu. Kemudian dia memberikan kepercayaan kepada Soeharto yang sejak tahun 65 bulan Oktober sudah melakukan insubordinasi sebetulnya. Dia kan menolak Pranoto Reksomo Samudro menjadi caretaker Menpangat menggantikan Yani. Dia berargumen bahwa biasanya kalau Yani berhalangan dia yang menggantikan, bukan Pranoto. Soekarno itu dekat sama Pranoto, Pranoto ditangkap juga, gitu kan. Nah, kemudian surat Semar itu yang versinya juga sekarang mana nggak tahu, juga macam diberikan kepada dia dan digunakan untuk membubarkan PKI, ya kan, membubarkan DPR gitu kan, kemudian menangkap orang-orang. Jadi surat itu kemudian digunakan ya untuk melakukan aksi yang menurut saya sesuai kepentingan sendiri, dan sebetulnya yang ditekankan oleh Bung Karno itu bukan untuk penyerahan kekuasaan. Nah, tapi Pak Harto itu pinter juga strateginya gitu kan. Kenapa? Dia nggak mau begitu aja. Tahun 67 itu dia menjadi presiden, dan dia juga nggak mau. Jadi Super Semar ini dinaikkan statusnya. TAP MPRS nomor 9 tahun 66 dinaikkan statusnya di TAP MPRS. Nah, TAP MPRS ini kemudian menjadi dasar legalitas dia untuk menjadi pejabat presiden. Sebetulnya dia sebelumnya menjadi ketua presidium kabinet Ampera dulu, kemudian dia menjadi pejabat presiden. Jadi bertahap sampai kemudian dia 67 lah kira-kira dia menjadi presiden. Itu pun masih pejabat presiden, dia masih alusan lah, coro alusan lah. 67 68 itu masih cara alus sampai kemudian Bung Karno meninggal kan. Berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan terusirnya pemimpin besar revolusi dari Istana Bogor pada Maret 1967 menjadi awal bulan-bulan dan hari-hari yang penuh kisah, derita, dan kekecewaan. Setelah dipaksa pindah dari Istana Bogor, Soekarno pindah di rumah pribadinya di Batu Tulis Bogor. Mantan Presiden pertama Indonesia ini menyandang status tahanan politik yang tidak bisa bebas bepergian. Ya, beliau senang sekali ya kalau dijenguk sama anak-anak tuh, kelihatan sekali beliau senang sekali ada anak-anak yang berkunjung, kemudian ya ada ya itu paling tidak sih kegiatannya kalau nggak main kartu ya makan siang. Setelah menjalani tahanan rumah tahun 1967,
kondisi kesehatan Bung Karno semakin memburuk. Karena kondisi kesehatannya ini, Bung Karno sempat menulis surat untuk dipindahkan ke Jakarta. Surat ini disampaikan kepada Presiden Soeharto di Jalan Tendana oleh salah seorang putrinya, Rahmawati Soekarno Putri. Beliau ditahan dalam rumah. Awalnya di Istana Batu Tulis, tapi beliau kan seperti sudah diperkirakan bahwa sudah mengalami kemunduran fisik dan sebagainya. Keadaan fisiknya itu beliau punya kelemahan ginjalnya tinggal satu dan tidak lagi bisa menikmati ya kehidupan normal ya, apalagi jauh dari rakyat. Beliau itu tidak lagi dengan rakyat, tidak bisa bicara dengan rakyat, dengan keluarga pun jadi terpisah. Permintaan ini dikabulkan dan Bung Karno dipindahkan ke Wisma Yaso. Pemindahannya ke Wisma Yaso tidak membuat kesehatannya membaik. Di rumah ini justru Bung Karno sering diperiksa oleh Kop Kamtib yang menyelidiki keterlibatannya dalam gerakan 30 September 1965. Perjumpaan Soekarno dengan dunia luar juga kian dibatasi. Hanya pihak keluarga dan tenaga medis yang diizinkan menemuinya dengan waktu yang sangat terbatas. Di tengah penyakit yang menggerogotinya, didera kesendirian, kesepian, dan kesedihan. Memasuki awal 1970, melonggarnya pembatasan Bung Karno tidak membuat kondisinya membaik. Hari demi hari, kesehatannya terus memburuk. Bahkan pada ulang tahunnya yang ke-69, tanggal 6 Juni 1970, Bung Karno tidak lagi bisa bangun dari tempat tidurnya. Di hari inilah, sebuah foto yang menunjukkan kondisi sang proklamator terekam dan terkapar kepada dunia. 10 hari setelah pengambilan foto itu, Bung Karno dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat karena kondisinya yang makin menurun. Di rumah sakit inilah, sahabat lama dan seperjuangannya, Muhammad Hatta, menjenguknya setelah sekian lama tidak bertemu. Pertemuan dua sahabat lama yang saling berbeda pandangan, namun saling mendukung dan menghormati itu dalam suasana haru. Dengan kakak saya, Mbak Rahmawati, untuk membuat foto dengan Bung Karno, karena terutama itu kan hari ulang tahunnya. Ya saya sebagai anak-anaknya ingin berfoto bersama Bapak, walaupun Bapak juga kesehatannya mungkin kurang baik. Jadi saya bawa kamera gitu, kamera saku, dan saya hanya berdua dengan Mbak Rahmawati itu. Sebelum kan nggak boleh foto, jadi saya sembunyikan itu kamera. Nah, kemudian Bapak waktu itu kebetulan sedang tidur gitu, kami foto. Dan sempat Mbak Rahma berfoto. Saya nggak sempat difoto oleh Mbak Rahma. Di situ terbikin dua foto, satu Bapak sendiri dalam keadaan tidur dan Bapak dengan Mbak Rahmawati. Setelah kami pulang dari situ, Mbak Rahma kemudian melalui temannya dari pers, kantor berita asing gitu, itu foto digandakan dan disebarluaskan. Nah, disitulah dan setelah itu beberapa hari setelah itu, maka saya dengan Mbak Rahma kemudian dipanggil, dijemput oleh CPM, istilahnya CPM Guntur, dari kantor Jalan Guntur kan. Di situ saya diwawancarai oleh tentara-tentara itu gitu. Apa alasannya bikin foto dan sebagainya gitu.
Setelah pertemuannya dengan Bung Hatta pada Minggu 21 Juni 1970, Bung Karno menghembuskan nafas terakhir. Detik-detik mangkatnya sang proklamator dikenang baik oleh putra-putrinya. Ya, waktu itu pertemuan hanya 30 menit dan pada waktu itu kondisi dari Bung Karno sudah sangat sakit. Waktu melihat ayah saya, Bung Karno langsung memandang dan juga keluar air mata. Jadi beliau berbaring di bantal kan, dan air matanya keluar dari matanya karena berbaring, jadi jatuh ke bantal itu lewat mata. Bung Karno menanyakan "Bukatet Metyo", artinya apa kabar gitu dalam bahasa Belanda. Ayah saya juga waktu baru datang beliau melihat Bung Karno dengan kondisi seperti itu, mengatakan, "No, bagaimana kabarmu?" gitu. Terus Bung Karno menjawab, "Bukatet Metyo". Jadi saya mengingat bahwa Bung Karno meminta kacamata kepada suster yang berada di situ untuk bisa melihat Bung Hatta lebih jelas lagi gitu, dan air mata juga keluar. Tapi beliau sudah terlalu sakit untuk berbicara banyak, jadi hanya hati yang berbicara. Nah, ini saya kira suatu, mungkin dua-duanya mengenang suatu proses panjang dari perjuangan memerdekakan Indonesia yang itu sangat spektakuler kan, tidak setiap orang kan bisa melakukan itu, apalagi yang berdua sebagai proklamator, mungkin satu-satunya di muka bumi ini. Minggu pagi 21 Juni 1970, jenazah Bung Karno disemayamkan di Wisma Yaso. Beberapa jam kemudian, pemerintah Presiden Soeharto menginstruksikan pemakaman jenazah Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Rakyat berbondong-bondong tumpah ke jalan, memberikan penghormatan terakhir hingga ke pemakaman melepas kepergian Bung Karno. Kisah perjalanan Soekarno yang penuh gelora, semangat, perjuangan, dan tragedi adalah kisah tentang seorang tokoh besar yang telah menyumbangkan berbagai hal dalam sejarah dan perjalanan negeri dan bangsa Indonesia yang sangat dicintainya. Apa pandangan Anda? Demikian Kuratura Tagar Lambe Sundel.